Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dani dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil survei branding tokoh politik Anies Baswedan. Kelompok kami terdiri dari Ferdi Fadli, Muhammad Raihan Maulana, dan Riko Putra Sunaria. Pada slide pertama, kita akan membahas biografi dan latar belakang. Biografi Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Lahir 7 Mei 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017 menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan. Di bidang akademisi, Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007 di usia 38 tahun. Pada 27 Oktober 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang disandingkan dengan Sandiaga Uno. Pengusaha dan politikus Partai Gerindra sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta menunjukkan Anies sebagai cagup telah dilakukan setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat selama 3 hari dalam menentukan cagup. Sebelumnya, ia sempat digadang-gadang akan diusung sebagai cawagup mendampingi Sandiaga Uno. Pada akhirnya mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum deklarasi pencalonan di Kebayoran Baru, Jakarta. Anies dan Sandiaga mendapatkan nomor urut 3 saat pengundian dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menjadikan Jakarta Maju Bersama sebagai jargon kampanye. Pasangan calon ini didukung oleh Partai Perindo dan Partai Idaman. Mereka menandatangani kontrak politik dengan Partai Gerindra yang dinamakan Gentleman's Agreement, yang berisikan mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil dan memanusiakannya, tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat. Pendidikan Anies Baswedan, mulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun, ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian memasuki usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lalu Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMA N 2 Yogyakarta. Anies menjalani pendidikan di SMA selama 4 tahun antara tahun 1985 hingga 1989. Sebab ia terpilih sebagai peserta dalam program AVS, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya. Selama 1 tahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat 1987-1988. Tamat dari SMA, Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Penghargaan serta kontroversinya. Ada segudang penghargaan yang diberikan kepada Anies Baswedan, namun penghargaan yang paling populer adalah Rektor Termuda di Indonesia Universitas Paramadina 2007-2015. Kemudian Pendiri Indonesia Mengajar tahun 2009. Lalu yang terakhir dinobatkan sebagai 20 pemimpin masa depan dunia dari majalah Forsake tahun 2010. Kontroversi Anies Baswedan yaitu ia memulai kontroversi sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan kata pribumi dalam pidato yang membuahkan keresahan dan tuntutan hukum. Beberapa hari menjabat,
Akses Jalan Jati Baru di Tanah Abang yang menjadi sumber kemacetan ditutup dan digunakan setengahnya untuk mengakomodasi pedagang kaki lima. Kebijakan ini juga menghasilkan laporan ke polisi. Ia juga menciptakan kontroversi dengan mengusulkan legalisasi becak. Namun setelah dikecam, Anies berkelit bahwa ucapannya telah dipelintir. Ia bukan bermaksud mengizinkan beca masuk kembali ke Jakarta, namun mengatur dan membatasi beca yang sudah ada di jalan kampung. Jika memang daerah tersebut membutuhkan, ia juga menciptakan kontroversi dengan menunjuk 73 tenaga TGUPP melonjak dibandingkan sebelumnya. Selain itu, banyak tenaga yang dianggap tidak layak karena bukan PNS dan bukan ahli di bidangnya. Namun Anies bersikeras, ia hanya mengikuti aturan dan menyalahkan kenapa TGUPP sebelumnya diperbolehkan, kini dilarang. Masuk pada slide berikutnya, yaitu brand awareness. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa brand awareness dari tokoh politik Anies Baswedan dengan menggunakan metode survei untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Fokus penelitian ini adalah menganalisis brand awareness tokoh politik Anies Baswedan. Pada slide berikutnya akan dibacakan langsung oleh teman saya, Muhammad Raihan Maulana. Silakan. Di sini berikut adalah gambaran grafik di mana 66,7% mengenal beliau sesudah menjabat sebagai Gubernur DKI dan 33,3% mengenal beliau ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut adalah gambaran diagram dari pilihan. Next. Ya, untuk perception quality adalah persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan atau konsumen terhadap keseluruhan unggulan atau kualitas suatu produk atau jasa ditinjau dari fungsi secara relatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang diukur secara relatif yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Next. Berikut adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi kualitas dari tokoh politik Anies Baswedan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Di dalam dilihat dari hasil survei semua responden sangat mengenal sosok Anies Baswedan. 61,1% dari responden mengenal beliau dari kontroversi dan isu-isunya. Sedangkan 27,8% mengenal Anies Baswedan dari media sosial. 11,1% mengenal Anies Baswedan mengenal beliau karena penampilannya. Berikut adalah gambaran dari diagramnya. Next. Untuk brand asosiatifnya. Brand asosiatif menurut Jiptono, pengertian brand asosiatif adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori, ingatan terhadap sebuah merek. Jiptono 2005. Personal branding Anies Baswedan melalui Facebook dan Twitter di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi, sedangkan metode analisis data menggunakan citra GERD color dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis menunjukkan bahwa personal Anies Baswedan pada skala keakraban adalah 74,44% dan masuk kategori kurang familiar. Hal ini berarti hanya 25,56% yang merasa familiar dengan Anies Baswedan. Berdasarkan skala kesukaan ada 76,25% yang mengenal Anies Baswedan, mengkategorikan Anies Baswedan sebagai pribadi yang baik. Sementara itu, berdasarkan mode analisis jaringan personal branding yang dilakukan oleh Anies Baswedan kurang dikenal, tetapi memiliki citra baik. Hal ini berarti citra personal branding Anies Baswedan terletak di grid. Next. Berikut adalah gambaran diagram penelitian brand asosiatif dari Anies Baswedan ini bertujuan untuk menganalisis dan bagaimana citra beliau di masyarakat.
Penelitian brand asosiatif Anies Baswedan menggunakan metode kuesioner survei berdasarkan hasil survei sebanyak 58,8%, mengingat beliau dari sifat ketegasan, sedangkan sisanya 41,2% mengingat beliau dari sifat dermawan. Berikutnya akan dibacakan oleh Riko Sunaria. Brand loyalty. Brand loyalty adalah pola perilaku konsumen yang cenderung berkomitmen pada produk atau brand tertentu dan terus melakukan pembelian berulang seiring berjalannya waktu. Adapun menurut Track Maven, brand loyalty merujuk pada kecenderungan konsumen untuk terus membeli produk dari satu brand daripada produk brand lainnya. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa brand loyalty adalah kemampuan brand untuk menjaga agar konsumennya terus mempercayai dan melakukan pembelian dari brand tersebut. Dalam PR politik, brand loyalty bisa disebut sebagai komitmen masyarakat dengan terus memilih tokoh tersebut ataupun percaya dengan kinerja yang diberikan tokoh tersebut. Dalam hal ini, kami menguji brand loyalty tokoh politik Anies Baswedan menggunakan metode kuesioner survei kepada 20 orang. Berdasarkan hasil survei, 14 orang setuju jika Anies Baswedan jika mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah atau gubernur ataupun kepala pemerintahan atau presiden. Yang pertama dengan alasan prestasi sebanyak 7 orang. Yang kedua dengan alasan penampilan beliau sebanyak 3 orang. Dan yang ketiga dengan alasan kebijaksanaannya dalam menjalankan tugasnya sebanyak 4 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 6 orang tidak setuju jika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau gubernur ataupun sebagai kepala pemerintahan atau presiden. Kesimpulan, Anies Baswedan atau yang lebih dikenal dengan Pak Anies akhir-akhir ini sempat menjadi perbincangan masyarakat karena beberapa isu dan kontroversi yang bersangkutan dengan nama Pak Anies. Masyarakat banyak yang mengenal Pak Anies sesudah beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan beliau dianggap sebagai sosok yang tegas dan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini yang membuat masyarakat tidak ragu jika harus memilih ketika beliau mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun sebagai kepala pemerintahan, terlepas dari kontroversi dan isu-isu yang beredar di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam budi luhur.